Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Asrinopia dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan ide awal dari eh, pengembangan ini atau disebutnya desain ini. Jadi awalnya itu ada permasalahan yang klasik yang sering dialami para petani di berbagai daerah. Sulitnya menjual hasil panen dengan harga yang adil. Selama ini, petani harus menjual hasilnya melalui tengkulak dengan harga yang rendah. Sementara di sisi lain, pembeli membayar dengan harga yang tinggi di pasaran. Akibatnya, petani tidak mendapatkan keuntungan yang layak, dan pembeli pun sulit memperoleh buah segar dengan harga wajar. Dari masalah itu, kami mulai berpikir, bagaimana jika ada satu aplikasi sederhana yang bisa mempertemukan petani dan pembeli secara langsung, tanpa perantara, tanpa sistem jual beli yang rumit, cukup komunikasi langsung dan kepercayaan. Dari gagasan itulah lahir sebuah aplikasi yang bernama Buah per Kilo. Sebuah platform digital yang menjadi jembatan antara petani dan pembeli buah segar. Terima kasih. Untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mudah dan menyenangkan, kami merancang desain UI dan UX aplikasi Buah per Kilo dengan pendekatan user-centered design. Desainnya kami buat sesederhana mungkin dengan dominasi warna hijau dan orange yang memberikan kesan segar dan alami, sesuai dengan identitas buah dan pertanian. Nah, di halaman utama, pengguna langsung bisa melihat profil petani, foto-foto buah, dan deskripsi singkat. Fitur-fitur utama kami fokuskan pada kemudahan interaksi seperti chat langsung dengan petani, deskripsi buah yang detail, menu notifikasi saat ada pembaruan produk, dan fitur pesanan untuk mencatat daftar buah yang ingin dibeli nanti. Tujuannya bukan sekedar hanya bertransaksi, membangun kepercayaan dan kedekatan antara petani dan pembeli. Nah, di sini kita langsung aja ke profilnya. Di sini ada pesanan saya, chat, notifikasi, dan logout. Di sini kita langsung aja ke chat. Nah, di chat ini, di messenger ini, kalian bisa langsung klik ke chat, lalu bisa telepon petani, lalu pengguna juga bisa klik nama yang di atas untuk melihat profil petani. Seperti ini. Di sini ada nomor WA, lalu di sini ada alamat. Di sini juga ada alamat email untuk mempermudah pembeli ke petani gitu. Sesudah itu, kita langsung saja ke fitur untuk petani ya. Nah, di halaman login ini kita langsung bisa ke petani ya. Nah, di sini di petani ini langsung masuk ke profile. Di profile ini ada produk, ada tambah produk, ada manajemen produk, ada statistik penjualan, dan di sini juga ada produk baru. Bisa meng-up produk baru gitu. Nah, di sini ditambah produk ini bisa diisi. Lalu sini ada produk, ini bisa seperti ini. Deskripsi produk. Lalu di sini ada manajemen produk. Ada seperti ini.
Nah, di sini ada statistik penjualan. Nah, di statistik penjualan ini bisa langsung klik ini untuk ke menu. Di sini juga ada menu pesan masuk. Nah, seperti itu. Lalu ada chat pembeli. Di sini bisa diklik. Ada messenger seperti ini. Sama, bisa diklik juga. Lalu ada notifikasi. Nah, ini notifikasi. Nah, di sini juga bisa diklik untuk ke menu. Di sini ada akun, pengaturan, dan keluar. Seperti itu. Di sini juga sama. Ada fitur call, konsumen, profile, seperti ini. Begitu. Dan ini prototipenya. Ini prototipenya. Seperti ini. Dan ini untuk logonya. Nah, sebelum kami membuat desain visual dari aplikasi ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat wireframe. Nah, wireframe ini berfungsi sebagai rancangan dasar yang menggambarkan struktur, tampilan, dan alur pengguna atau yang biasa disebut user flow. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan pengguna di dalam aplikasi dapat berlangsung dengan mudah, logis, dan efisien. Nah, dalam tahapan ini, kami tidak langsung fokus pada warna, icon, atau tampilan estetika, tetapi lebih kepada alur interaksi pengguna. Kami juga ingin memahami bagaimana seorang pengguna atau khususnya pembeli dan petani akan berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, dengan cara ini, kami lebih awal menemukan potensi kebingungan atau langkah yang terlalu rumit sebelum masuk ke tahapan desain visual akhir. Nah, alur pengguna yang kami rancang dibuat sederhana mungkin agar mudah digunakan oleh semua pihak. Prosesnya dimulai dari pembeli membuka aplikasi, lalu disediakan daftar berbagai buah segar dari petani lokal. Nah, setiap buah dilengkapi dengan nama, harga, dan asal petani, sehingga pembeli bisa langsung mengetahui sumber produk yang akan mereka beli. Nah, selanjutnya pembeli dapat memilih buah yang diinginkan untuk membuka halaman detail produk. Fitur ini juga kami anggap sangat penting karena dapat mengembangkan kepercayaan dan interaksi personal antara kedua belah pihak. Nah, melalui chat ini, pembeli biasanya menanyakan detail produk seperti kesegaran, waktu panen, atau cara pengiriman, dan petani dapat langsung memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Selain itu, kami juga menambahkan fitur tanda sebagai favorit dan tambah ke daftar pesanan. Fitur favorit membantu pembeli menyimpan produk yang menarik perhatian mereka. Sedangkan daftar pesanan memudahkan proses pembelian di kemudian hari tanpa harus mencari ulang. Nah, seluruh elemen dalam wireframe ini kami merancang dengan satu prinsip utama, yaitu kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Nah, kami juga memahami bahwa sebagian petani mungkin belum terbiasa ya menggunakan aplikasi digital. Jadi, belum terbiasa menggunakan aplikasi digitalnya. Jadi karena itu, kami berusaha menjaga agar tampilan intuitif, jelas, dan tidak membingungkan dengan tombol dan icon yang mudah dipahami. Nah, dengan pendekatan ini, kami berharap aplikasi ini dapat menjadi jembatan digital yang benar-benar membantu petani dan pembeli atau pemborong lah bisa dibilang dalam melakukan transaksi buah segar secara langsung, cepat, dan nyaman.
Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai wireframe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya setelah kita sudah membahas wireframe, dan sekarang kita bahas untuk yang bagian keempatnya, yaitu fitur dan fitur aplikasinya. Aplikasi buah per kilo memiliki beberapa fitur utama yang menjadi penghubung utama antara petani dan pembeli tanpa harus ada transaksi langsung. Yang pertama ada profil petani yang nampilin menampilkan informasi tentang petani, lokasi kebun, dan jenis buah yang dijual. Yang kedua, deskripsi buah, yaitu di mana pembeli bisa ngelihat secara detail buah yang mau dibeli, seperti jenis, berat, kualitas, dan juga foto produknya. Dan yang ketiga, fitur chat yang memungkinkan pembeli dan petani berkomunikasi langsung untuk menanyakan harga, kesetiaan, dan atau bahkan cara pengirimannya. Dan yang untuk keempat, menurut pesanan sebagai tempat pembeli mencatat buah apa aja yang ingin dibeli. Dan yang terakhir itu notifikasi yang akan memberitahu pembeli jika ada pembaruan produk atau pesan baru dari petani. Semua fitur ini kami buat untuk mendukung hubungan langsung yang alami antara petani dan pembeli seperti di pasar tradisional, tapi versi digitalnya. Nah, kesimpulannya, melalui aplikasi Buah per Kilo, kami ingin menciptakan sebuah ekosistem pertanian digital yang sederhana namun bermakna. Aplikasi ini tidak hanya sekadar menjadi media jual beli buah, tetapi juga menjadi ruang komunikasi dan interaksi antara petani dan pembeli. Dengan adanya platform ini, kami berharap petani dapat mengenal lebih dekat siapa konsumennya, sementara pembeli dapat memahami asal-usul produk yang mereka konsumsi. Fokus utama dari aplikasi Buah per Kilo ini bukan hanya pada transaksi, melainkan pada membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan melalui fitur-fitur seperti chat langsung, profil petani, dan deskripsi produk. Proses jual beli menjadi lebih transparan, jujur, dan manusiawi. Pembeli bisa menanyakan langsung tentang kualitas buah, harga, hingga proses panen, sehingga tercipta rasa percaya antara kedua belah pihak. Kami juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat membantu mendorong transformasi digital di sektor pertanian yang ada di Indonesia, khususnya bagi petani yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan teknologi. Dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, petani dapat memasarkan hasil panennya tanpa harus bergantung pada tengkulak atau perantara. Sementara pembeli bisa mendapatkan buah segar dengan harga yang wajar. Kedepannya aplikasi Buah per Kilo ini semoga bisa terus dikembangkan dengan berbagai fitur tambahan seperti sistem pengiriman terintegrasi, penilaian kualitas produk, serta jadwal panen yang memudahkan pembeli mengetahui ketersediaan buah secara real time. Nah, kami juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas petani lokal agar aplikasi ini dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga inovasi aplikasi Buah per Kilo ini bisa menjadi langkah kecil menuju pertanian yang lebih modern, mandiri, dan berdaya, serta memberikan dampak sosial yang positif bagi petani, pembeli, dan masyarakat luas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.